Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airhaluh Prasetya dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Offering A tahun 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Negara yang dibina oleh Ibu Desinta. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Namun sebelum saya membahas tentang demokrasi di Indonesia secara lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu makna daripada demokrasi tersebut. Jadi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos yang memiliki arti rakyat dan juga kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan juga kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum. Jadi, demokrasi juga bisa dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini, praktek demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik dan juga ketatanegaraan. Kala itu, parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang sedang berjalan. Mengapa demokrasi parlementer dianggap baik pada saat itu? Karena ditandai dengan berjalan dengan baiknya pemilu 1955 atau yang hingga saat ini dianggap pemilu yang paling demokratis. Meskipun tingkat akuntabilitas politiknya sangat tinggi, demokrasi parlementer dinilai gagal. Kegagalan sering dialamatkan pada ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan karena kerap sekali berganti. Dan tercatat sudah 7 kali perubahan kabinet pada masa itu. Praktek demokrasi parlementer ini berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1966. Yang dimaksud demokrasi terpimpin itu bagaimana menempatkan pemimpin dalam proses pelaksanaan demokrasi sehingga demokrasi tetap berwujud dan pemimpinnya memiliki peranan dalam proses demokrasi tersebut. Terpusatnya kekuasaan pada presiden pada saat itu menjadikan kekuatan-kekuatan politik yang ada tidak bisa bersaing secara adil dan juga terbuka. Mereka berlomba mendekat dan berebut pengaruh daripada presiden. Kondisi ini diduga ikut melatar belakangi peristiwa 30 September 1965 atau yang sering dikenal dengan G30 SPKI yang menjadi pintu masuk penggulingan Presiden Soekarno. Disertai dengan berakhirnya pula kekuasaan demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila era Orba tahun 1966 sampai dengan 1998. Setelah lengsernya kekuasaan Presiden Soekarno, Mayor Jenderal Soeharto lah yang kemudian memegang jalannya pemerintahan dan juga mulai menerapkan sistem demokrasi yang berbeda daripada sebelumnya, yaitu demokrasi Pancasila era Orba. Namun, demokrasi Pancasila ini justru kerap dipakai sebagai retorika untuk membenarkan kebijakan pemerintah yang dinilai anti-demokratis. Setelah 32 tahun berkuasa, pada tahun 1998 pemerintahan Orde Baru tumbang oleh gerakan reformasi. Bersamaan dengan itu,
upaya untuk mencari sistem demokrasi yang cocok untuk Indonesia kembali dilakukan. Dan yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada demokrasi ini, baiknya yaitu kekuasaan tidak lagi berada di satu tangan, tetapi menyebar dan juga merata. Kemudian legislatif yang diangkat atau ditunjuk semuanya dipilih melalui pemilihan umum, baik di tingkat lokal, kabupaten atau kota, provinsi maupun nasional. Kemudian siapapun tanpa terkecuali mempunyai kesempatan untuk masuk dalam bidang politik meskipun tidak dapat dipungkiri memang yang berduit lah yang akan maju atau menduduki kursi politik tersebut. Kesimpulannya yaitu memang perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Meskipun dikatakan terus membaik, perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih sangat jauh dari kata sempurna. Misalnya, banyak kritik yang tertuju pada praktik demokrasi yang masih sering hanya mengedepankan aspek-aspek prosedural dan belum menyentuh substansi demokrasi. Dan yang menjadi permasalahan hingga saat ini, yaitu kita belum menemukan rumusan yang jelas bahwa demokrasi yang seperti apakah yang kita inginkan dan demokrasi yang seperti apakah yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.